Habarus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi. Semuanya sehat ya. Bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan kita akan melakukan kegiatan hari ini dengan pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bersama kembali belajar firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai ayat 11. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 11. Nanti anak-anak akan membaca semua ayat ya, dan Ibu Ripka akan membaca ayat yang ke-11 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, Tuhan sudah memilih dan menetapkan seorang raja baru yang menggantikan Saul. Karena apa? Karena Saul sudah melanggar perintah Tuhan. Dia tidak taat, dia tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi Tuhan menggantikan Saul dengan seorang raja yang baru, yaitu Raja Daud. Nah, lalu Saul dan orang-orang Israel saat itu sedang mengatur pasukan untuk berperang melawan orang Filistin. Nah, kemudian ada seorang Filistin yang keluar dan menemui mereka. Dia seorang raksasa yang perkasa, raksasa yang besar sekali ya, tinggi besar. Nah, tingginya itu 3 meter. Wah, tinggi sekali ya, 3 meter. Terus baju zirahnya itu beratnya kurang lebih 57 kilo. Wow, berat sekali ya dia memakai baju zirah itu. Kemudian besar dari mata tombak yang dibawa dia itu 7 kilo. Siapa di sini yang pernah mengangkat beban yang beratnya 7 kilo? Wah, berat sekali ya, berat sekali. Nah, siapa yang tahu siapakah orang ini? Iya, betul, Goliat. Badannya besar, tinggi ya. Nah, Goliat menantang orang Israel untuk melakukan perkelahian 1 lawan 1. Nah, rupanya hal ini menyebabkan Raja Saul takut ya, dia cemas. Dan mantan raja ya, bekas raja mereka takut, jadi rakyat pun juga ikut takut ya. Bagaimana mereka akan melawan Goliat itu? Nah, kenapa ya Saul kok takut, kok cemas menghadapi Goliat? Apakah karena Goliat badannya besar, tinggi, terus senjatanya tombak? Nah, ternyata bukan karena itu ya. Raja Saul takut karena dia tahu dia sudah melanggar firman Tuhan. Dia tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia berbalik dari Tuhan, sehingga Tuhan pun sedih. Tuhan pun kecewa dengan Saul ya. Akhirnya Tuhan mengganti raja bangsa Israel, yaitu Raja Daud. Nah, dari situ Saul sadar, ya Tuhan gak akan menolong saya. Tuhan gak akan memberi kemenangan kepadaku. Nah, itulah yang menyebabkan Saul ya menjadi takut untuk menghadapi orang Filistin itu atau Goliat. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa belajar pada pagi hari ini ya, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita ya. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita, ya seberapa kekuatan kita? Kecil ya. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha besar dalam kehidupan kita, yang sanggup untuk menolong apapun yang menjadi persoalan, menjadi masalah bagi kehidupan kita. Nah, saat ini mungkin ada di antara kita yang ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Contohnya, aduh saya takut untuk mengikuti UAS atau UTS. Saya bisa enggak ya? Saya bisa mengikuti UAS dengan baik tidak ya? Nah,
kita bisa datang kepada Tuhan, kita berusaha, kita belajar, dan kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta supaya Tuhan memberikan keberhasilan kepada kita. Nah, selain itu mungkin kita takut ada petir, takut gelap, takut ke kamar mandi sendirian. Kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang hebat, yang memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keberanian kepada kita ya. Nah, selain itu apalagi ya, tidak punya teman untuk bermain. Nah, kita minta kepada Tuhan, saya pengen punya banyak teman untuk bisa main bersama-sama denganku. Nah, kita bisa berdoa meminta kepada Tuhan apapun yang menjadi ketakutan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita. Yuk kita datang kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan, karena Tuhanlah Tuhan yang maha besar untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Tuhan kami, Engkau sungguh Allah kami yang maha besar, yang sanggup untuk menolong kehidupan kami dari ketakutan kami, dari kecemasan kami, dari kekhawatiran kami. Biarlah kami akan senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam pimpinan Tuhan, dan sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang memimpin dan memberikan keberhasilan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, hari ini kuis Habatus untuk bulan November. Kuisnya apa ya? Nah, simak ya. Siapakah raja pertama bangsa Israel? Ulangi lagi ya. Siapakah nama raja pertama bangsa Israel? Seperti biasa, diketik ya di kolom komentar, kemudian dikirim, dan nanti akan diundi siapa yang menjadi pemenangnya. Cepat-cepat ya untuk mengisi di kolom komentar di Habatus hari ini. Terima kasih. Selamat sekolah bagi yang sekolah, dan selamat melakukan kegiatan bagi yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Habatus berikutnya.